peserta PDC yang sangat luar biasa. Hari ini Bulani PDC-nya secara hybrid. Ada di Sekina yang akan dihadiri oleh 200 peserta lebih. Tapi juga ada yang melalui YouTube Live. Selamat pagi Oma Opa, Panti Wreda Rindang Asih, Bruder Lambet, Panti Wreda Rindang Asih yang di Boja, Panti Wreda dimanapun, Oma Opa yang mengikuti acara PDC pada hari ini. Selamat pagi Suster, selamat pagi. Disapa, selamat pagi Suster. Suster yang ada di mana? Suster yang ada di Boja. Oh, suster yang ada di BSP, Pak Dalima Diamond. Selamat pagi, suster. Cantik-cantik semua. Gimana kabarnya, suster? Suster, ada yang di penyelenggara ilahi yang di mana coba? Bongsari. Selamat pagi. Datang Romo Wihong. Selamat datang. Selamat pagi juga untuk suster yang ada di Gedang Anak, Abdi Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, gitu selamat pagi semuanya. Hari ini luar biasa ya, cantik-cantik semua. Ada Pak Rudi agak maju lagi. Wah, ini cantik-cantik semua. Paling cantik Pak Rudi, luar biasa. Ya, Oma Opa semuanya, suster pasti sudah mengetahui ya, suster ya, bahwa Pak Rudi ini adalah mantan pacarnya Bulani. Mantan pacarnya Bulani. Pasti sering seliwar-seliwar ada di kamera. Itu siapa ya cowok kan itu suaminya Bulani. Luar biasa pelayanan mereka berdua. Acungkan jempol. Oma Opa, gimana? Akan dimulai pada hari ini PDC-nya? Yuk, kita sudah siap semua. Oke. Sudah siap semua Oma Opa, suster? Iya, sukacita semua ya? Sukacita. Iya. Yang jelas pokoknya hari ini ada spesial. Iya. Pembawa renungannya luar biasa. Tapi Romo kita jangan disebut dulu, jangan dipanggil dulu. Iya. Nanti aja, belum waktunya. Iya, kejutan nanti ya. Kejutan. Yuk, sekarang kita mulai ya Oma Opa, suster. Yuk, yang di sini kita berdiri. Yuk, mari silakan berdiri. Ayo, yang masih kita sanggup. kasih senyum kanan kiri ya. Ayo Oma Opa, berdiri Oma Opa. Berikan senyum yang paling manis buat kanan kiri. Oma Opa. Kemurahan Tuhan. Yuk, kita semua di sini karena kemurahannya, ya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita menjaga kesehatan enggak, tapi kebaikan Tuhan. Kita diberi sehat dan sampai saat ini kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berterima kasih, kita lambungkan kemurahan Tuhan. Sungguh kita semua merasakan begitu baiknya Tuhan kepada kita. Dan
pada siang hari ini kita boleh merasakan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita mau menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita persiapkan hati untuk memasuki rencana Tuhan yang indah pagi ini. Silakan duduk oma-oma. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma-oma yang dikasihi Tuhan, mari kita mau siapkan diri kita, terutama hati kita, untuk sepenuhnya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk di dalam keheningan, kita mau tinggalkan seluruh keberadaan kita secara duniawi, kita mau berdoa mohon tuntunan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh maha baik, maha agung, Allah yang mengasihi dan mencintai kami semua. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau undang kami, Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan, meskipun usia kami banyak, namun semangat kami dan iman kami kepadamu tetap teguh. Kami percaya apa yang Kau undang ini ada maksud yang indah untuk kami semua. Tuhan, biarlah seluruh acara pada pagi hari ini hingga siang hari nanti kami serahkan kepadamu. Kami mohon tuntunan-Mu di dalam terang Roh Kudus untuk membimbing kami semua. Sehingga acara ini boleh membawa bekal yang indah dalam iman kami. Dan bekal jasmani yang indah untuk kebahagiaan hidup kami. Terutama oma, opa yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Oma Opa, kita yel-yel PDC dulu. Yo, masih ingat? Oma Opa, Ingat. kita Ayo, bangkit semangat. berdiri Oma Opa semuanya. berdiri Yang ada di lagi, YouTube ayo. juga, ayo kita bangkit Yo, berdiri Oma bangkit Opa, berdiri, suster, Romo, yuk. bruder, Ya. kita bangkit berdiri Supaya ya. sehat. Ayo Oma Opa, Kita mau semangat tepuk Oma Opa. PDC. Yo, Semangat kita tepuk semuanya. PDC dulu ya.
3, 2, 1, tepuk PDC. Aku sehat, aku kuat, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore, lagi sekali. Yang semangat tuh Ma, Yang Opa. semangat ya. Keliru. Nanti dibetulin ya. Tepuk PDC. Aku sehat. Aku senang. Aku sehat. Aku senang. Cinta Tuhan. Nah, salah ya Oma Opa. Sekarang Wulan mau minta tolong Oma. Woi, salah ya, kita tuh salah semua. Mau minta, Oma, ayo tepuk PDC Oma. Ayo Oma. Oh, yuk Oma, tepuk PDC, sini aja. Madep sana, madep sana. Oma bisa kan tepuk PDC? Salah Wulan salah. Sebulan ini salah, yuk tepuk PDC. Tepuk PDC. Aku sehat. Aku cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore. Sekali lagi yang keras ini mic-nya Wulan bawain. Ya. Tepuk PDC. Aku sehat. Aku senang. Cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore. Tepuk tangan semua, Om Asri pinter. Oh, kita tuh yang sudah ribuan kali tepuk PDC kok keliru, Om Asri pinter loh. Oh, luar biasa. Udah hafal sungguh ya. Ikut PDC dari awal ya Om Asri ya. Iya, Dari mantap. pembukaan, ya. Yuk, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, yuk. Kita berdiri lagi. Oke, siap. Semangat ya, kita goyang lagi, yuk. Karena kita hari ini senang berkumpul dengan saudara-saudara kita semua. Dan hari ini kita bahagia dan bersukacita. Ayo Paula, betapa senangnya hatiku. Ayo jalan, Ma, goyang-goyang. Ayo, tenang. Ayo Ma, Opa. Betapa senangnya hatiku. Kenapa kok senang? Berkumpul dengan saudaraku. Hari ini bahagia dan bersukacita. Kita dipulihkan olehnya. Dialah sang juru selamat dunia, menebus dosa manusia. Dia Yesus, sahabat kita semua. Marilah kita bersorak-sorai, puji haleluya. Betapa senangnya, Oma-oma yuk kita bergojek bersama ya Oma. Berkumpul dengan saudaraku. Hari ini ayo suster kita berdiri berjoget sama-sama ya suster. Kita dipulihkan olehnya. Dialah sang juru selamat dunia, menebus dosa manusia. Dia Yesus, sahabat kita semua. Marilah kita bersorak riang, puji haleluya. Puji haleluya. Bahagia bulan ini. Hari ini spesial. Iya, Pokoknya yuk acara kasih PDC senyum. selalu dinanti-nantikan. Kasih senyum kanan kirinya. senyum. Ayo. Kasih senyum yang paling manis, Iya, Oma, Opa. Iya.
Jangan mikir penyakit ya. Penyakit nanti bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau Kita di capek sini silakan sama- duduk, Amin. oma-oma. Mereka tuh suka cita. Iya. Oma opa yang datang ke sini jalan kaki ada. Ada yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki? Ya semua. Oh, Wah. puji Tuhan. Tidak ada yang Tidak jalan ada. kaki. Ada Yang yang naik naik sepeda. becak. Oh, naik becak Naik- dulu. oh, naik becak, Ada yang naik iya. becak. Ada. Mana yang naik becak angkat Becak tangan. di sini nggak bisa Wih, masuk. Tante naik becak. Wah, bisa. luar biasa tante. Becaknya roda 3 apa 4? Oh 3, namanya becak betul. Kalau roda 4 namanya apa? Grab. Pinter gitu. Terus ada yang naik sepeda. Sepeda itu sepeda ontel ya, bukan sepeda motor. Wih, sehat ya, sehat Wah, loh. ada sehat, yang naik sehat. sepeda. Hebat, Saya itu hebat, tahu, hebat. opa itu tuh kalau naik sepeda ontel yang itu Oh, ya, iya. yang kuno itu loh. Wah, Iya. luar biasa. Ada yang Sepeda. naik sepeda motor sendiri. Banyak. Banyak. Ada yang naik diantar. Ini diantar. Ada yang diantar anaknya. Ada yang diantar Iya. anaknya atau datang bersama anak. Wah, puji Tuhan banyak. Ada yang datang bersama Iya, anak. Nah, itu luar biasa. anaknya Ci Evi. Iya. Oh, mamanya datang. Mamanya Ci Evi itu selalu rutin datang PDC loh ya. Anaknya Gimana? yang hebat Ya, itu. datang rutin. Loh kok Isa Kemarin Mami? aja sudah ditunggu-tunggu. Kemarin keliru, dikira PDC. Sudah Oh, iya? dandan cantik. Oh. Nah, besok. Sudah kangen gitu. ya. Jadi selalu Sudah dinanti kepingin. ya. Iya, Maminya dinanti, ya. Nanti luar biasa. Hore, Oma, kita bertemu lagi. Pokoknya kalau di acara PDC seneng-seneng aja. Yuk. Yuk kita bergoyang lagi. Kita memuji Tuhan ya. Yes. Iya. Mau apa kalau Ayo, goyang-goyang? mau apa? Goyang-goyang. Goyang di kursi lagi nggak ya. apa-apa. Kalau yang mau Biar- berdiri nggak apa-apa. Nggak Biasanya pegel, kalau sudah ya. mendengarkan musik, Musiknya, wah, wah. tidak bisa ditahan. Iya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Siapa yang Amin. diberkati semua? Angkat tangan, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua satu persatu dalam bentuk yang berbeda-beda. Amin. Ya. Yuk. Kita yang diberkati Ayo, kita nyanyi yang semangat. Nggak apa-apa kalau yang mau berdiri Ayo, silakan. berdiri. Cantik dan berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, Siang berkati, malam aku diberkati. aku Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi aku cantik. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau Tunjuk temannya dengan kanan kiri, oma-oma. Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau Tunjuk temannya kanan kiri.
lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala, shalalalalala, oh, 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 oh. Shalalalalala, 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 oh, oh, oh. Goyang Oma, goyang. Shalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Tepuk tangan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Sama Opa silakan duduk. Kita persiapkan hati. Ya, untuk ditabur oleh firman-firman Tuhan. Ya, kita dengan hati yang penuh kerendahan hati, dengan hati yang terbuka, firman Tuhan akan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Ya, kita berusaha untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berusaha ya, walaupun dengan segala kelemahan kita, kadang kita marah, kadang kita biarkan. Kita tetap berusaha menjadi orang yang baik. Ya, lansia itu apa sih? Apa sih lansia Mandiri. sehat? Nomor satu apa adalah lansia mandiri. Ya, berusahalah untuk mandiri segala, ojo kakean Ceriwis. ojo kakean minta tolong ya. Bisa ambil sendiri, itu mandiri. Ya, yang kedua adalah lansia yang bermartabat. Ya, bermartabat itu kita punya harga diri. Ya, sama anak pun kita juga harus punya harga diri. Jangan ngeremek-ngeremek sama anak ya. Kalau anaknya dibuatkan makan, nggak mau dimakan, nggak usah dipaksa. Ya, kadang kita ini ya, nggak usah sakit hati, biarkan ya. Kita harus orang tua bermartabat. Jadi anak tetap hormat pada kita. Ya, yang ketiga adalah makhluk sosial. Kita harus ikut dalam gini. Ya, ikut senam, ikut lenden, ikut. Itu yang paling disukai persekutuan Oma Opa ya. doa, ya. Lens Supaya dance. Makanya toh kalau di acara PDC ini kan ada senam. Ya. Wah, puji-pujiannya juga heboh-heboh. Puji-pujian. Iya. Lah satu lagi piknik. Ya Piknik. tahu Oma. Iya. Tuh. Siapa yang di sini Piknik, ya. paling seneng? Oh, piknik. Ayo. Wah,
semua Semua piknik kemarin terakhir kita ke Wonogiri ya. Kemarin ke Wonogiri luar Tahun biasa depan lagi ya. Oma, tahun depan. Oke. Iya. Yuk kita siapkan hati. Jangan lupa berdoa ya. Ya jangan lupa Iya. Berdoa juga ya. Ya, berdoa. Satu tambahan buat ibu-ibu, bapak lansia yang keenam ya. Jangan sampai lansia itu diulang-ulang. Kalau diulang-ulang jadinya sialan. Nah, jangan sampai Sekali jadi aja ya. sialan. Lansia aja gitu ya. Lansia aja ya. Bulan balik. Ayo. Baik Kita- Bapak Ibu, Oma Opa. Tadi kita telah dibahagiakan Tuhan dengan sesuatu yang jasmani. Sebentar lagi kita pun akan dibahagiakan Tuhan dengan sesuatu yang rohani. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi cahaya terang bagi diri kita. Dan kita mau siapkan diri kita. Kita mohon Tuhan untuk melingkupi hidup kita, jiwa kita di dalam terang Ayo. dan di dalam aliran sabdanya. Ayo Mari. Oma Opa Kita kita mau masuk di dalam masuk ketenangan. hadiratnya dalam keteduhan. Mungkin Oma Opa dalam bisa ketenangan. segera duduk supaya kita bisa lebih tenang. Dengan sayapmu naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang dapat memberikan ketenangan kepada kami semua. Tuhan, saat ini kami mau duduk tenang. Kami mau masuk di dalam keheningan. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kami mau buka hati kami menjadi ladang-ladang yang subur. Dan biarlah firman-Mu akan tertabur dengan indah di dalam hati kami. Sehingga kami dapat menjadi bukan hanya pendengar firman-Mu, namun juga pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di dalam tindakan kami sehari-hari. Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Pada pagi hari ini secara khusus, Engkau telah utus gembala kami Romo Wihong jauh-jauh datang ke tempat ini dengan satu tugas khusus, yaitu menabur firman-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi perpanjangan bibir-Mu untuk kami semua. Kami mohon Tuhan, terangilah Romo Wihong, kuasailah dia. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh gembala kami ini akan sungguh-sungguh indah dan bermanfaat, dan semuanya
berasal daripadamu. Biarlah sabdamu itu menjadi tuntunan hidup bagi langkah-langkah kami yang akan datang. Sehingga sekeluarnya kami dari tempat ini, kami menjadi hamba-hambamu yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Romo. Yuk kita beri tepuk tangan untuk gembala kita, Romo Wihong. Selamat siang Romo Wihong. Selamat siang semuanya. Serasa bertemu cewek-cewek umur 17 tahun. Di tahun 70. Orangnya ini. Bukan suatu kebetulan saya pas ke Jawa, terus besok saya mengisi di Solo, terus tanggal 24 saya mengisi persekutuan doa Sekevikepan Yogyakarta, terus tanggal 25-26 saya mengisi di Surabaya, terus balik lagi ke Solo tanggal 27 ngisi lagi di Solo, terus tanggal 28 pagi balik ke Banjarmasin. Ya, balik ke Banjarmasin. Saya Romo Budi, panggilannya Wihong. Sekarang berkarya di Mandam. Mandam itu Keuskupan Banjarmasin. Itu 360 kilo dari Banjarmasin paroki saya itu. Kalau naik mobil itu jalan 10 jam. Karena jalannya tidak seperti di sini. Ya, tidak seperti di sini jalannya bagus mulus. Jadi kalau di sana itu kalau menemukan jalan yang bagus itu kaget, loh kok jalan bagus. Kalau di sini menemukan jalan jelek kaget, loh kok ada jalan jelek. Ya, itu pengalaman. Tetapi saya kerasan di sana di pedalaman, di tengah-tengah banyak orang-orang Dayak, ya di tengah banyak orang Dayak. Saya mau memberikan semacam tema dari perjumpaan kita itu, yaitu bawalah aku selalu kembali kepadamu Yesus. Ya. Lalu teks yang saya ambil itu teks bacaan 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nanti masing-masing terutama ibu-ibu itu bisa langsung menerapkan apakah saya gadis yang bijaksana atau bodoh. Atau bijaksana, bijak sini, atau bodoh. Ya, itu nanti. Tetapi nanti juga harus ada hubungannya dengan bapak-bapak. Supaya juga tidak hanya gadis-gadis yang dibahas, tetapi juga bapak-bapak. Saya ambilkan dari teks Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara yang orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teks mengenai gadis yang pandai dan bodoh itu ada 3 tema besar. Ada 3 tema besar. Tema yang pertama itu mengenai kriteria bodoh dan kriteria bijaksana. Yang bijaksana itu mereka membawa pelita, tapi juga membawa minyak. Sedangkan yang bodoh itu artinya membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Ini artinya apa? Artinya yang gadis-gadis bijaksana itu sangune urip cukup. Sangunya hidup cukup. Sedangkan yang gadis-gadis bodoh itu sangunya kehidupan tidak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sini ketika gadis-gadis bodoh itu mengatakan, bolehkah aku minta minyakmu atau berbagi? Gadis-gadis yang bijaksana mengatakan, jangan, kamu pergi saja sana, cari minyak, nanti tidak cukup. Itu artinya apa? Yang namanya keselamatan itu tidak bisa titip-titipan. Tidak bisa titip-titipan. Contoh misalnya, suami mengatakan pada istri, dah kamu yang ke gereja saja ya, aku titip, didoakan. Dah yang aku dosa kamu saja ya, aku tidak, aku titip saja. Tidak bisa untuk hal keselamatan. Keselamatan itu sungguh tanggung jawab pribadi di dalam persekutuan. Tanggung jawab saya dengan Tuhan, tetapi di dalam persekutuan. Tidak bisa namanya model titip-titipan. Ya. Maka kalau ada yang nanti misalnya, dah aku tidak usah ke gereja, titip saja ya. Tolong sampaikan pada Tuhan. Tuhan tidak. Ini sungguh tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika pengantin datang, yang gadis-gadis bodoh itu pergi, kemudian pintu ditutup. Pintu ditutup. Kata-kata pintu ditutup itu sangat mengerikan. Artinya sudah tidak ada jalan masuk. Kita seringkali mengatakan tidak ada kata terlambat. Itu ajaran dari mana? Itu ajaran dari mana? Tidak ada kata terlambat. Kitab suci tidak pernah mengajarkan tidak ada kata terlambat. Karena di dalam teks gadis pandai, gadis bodoh ini, yang bodoh terlambat.
sangu hidupnya tidak cukup, sudah diberi waktu oleh Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya di dunia, sangunya tidak cukup, dan ketika saatnya dipanggil oleh Tuhan, pintu tutup. Maka jangan pernah mengatakan tidak ada kata terlambat. Karena banyak orang terlambat untuk memasuki keselamatan. Satu hari Bapak Kardinal Darmo Atmojo itu didatangi seorang pejabat Katolik. Dia mau diangkat menjadi kepala departemen. Lalu izin kepada Bapak Kardinal. Bapak Kardinal, saya mau pindah dulu ke agama ini ya. Nanti kalau sudah pensiun nanti saya akan kembali ke Katolik. Nanti kalau saya kembali ke Katolik. Bapak Kardinal mengatakan, ya kalau kamu sampai pensiun, kalau belum selesai kerjamu lalu sudah di pensiun Tuhan, bagaimana? Dan ternyata betul di pensiun Tuhan. Atau saya pernah menceritakan perkara yang sederhana, seorang bapak ibu yang baru saja selesai ibadah, pulang malam hari, suaminya mengatakan, "Ma, aku belikan ketela goreng situ itu, Ma." "Besok saja toh, Pak, wong sudah malam gini kok." "Aku pengennya sekarang itu, Pak." "Ma, pengennya sekarang, besok saja." Sudah malam-malam gini besok, sambil beli bubur, tak belikan ketela goreng itu mesti ada. Karena suaminya ini agak takut, ini istrinya itu tercipta bukan dari tulang rusuk, tapi dari tulang kepala. Itu artinya suka menindas. Akhirnya suaminya ini tunduk, oke, ya besok saja. Pagi-pagi istrinya selesai membeli bubur dan ketela goreng membangunkan suaminya. Ternyata suaminya sudah meninggal. Dan istrinya tinggal, "Oh alah Pak, nek ngerti yo arep mati." Lalu ketelanya goreng itu dibawa ke makam, ya sudah ndak doyan. Ini istrinya menjadi kecewa terus karena terlambat. Maka nanti sesudah kita renungan ini, yang masih punya suami istri, kalau istrinya minta apa-apa segera dipenuhi. Kalau suaminya minta apa-apa segera dipenuhi. Jangan-jangan nanti sudah itu mati. Yang punya istri suami pada takut, saya dan suster bebas. Jadi nanti kalau istri minta, "Pak, anting ya," segera. Ya, segera. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, itu biasanya ada 3 yang kita rayakan. Ya. Yang pertama kelahiran. Kelahiran itu kita tidak tahu tapi diberitahu. Itu kelahiran. Kita tidak tahu tapi diberitahu. Dan ketika terjadi kelahiran, kita ingat akan kisah penciptaan. Kisah penciptaan. Ya. Dalam kisah penciptaan, itu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, itu setiap orang yang diciptakan, itu pertama-tama memiliki keistimewaan. Keistimewaan pertama, bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan ciptaan yang lain tidak ada polanya. Makanya saya pernah mengatakan ketika Tuhan menciptakan hewan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan hanya mengatakan kun fayakun jadi-jadilah, kun fayakun jadi-jadilah, kun fayakun jadi-jadilah. Tetapi Tuhan seperti tidak puas. Seperti tidak puas. Maka seperti Tuhan berjalan-jalan. Ada yang kurang apa ya?
Ada yang kurang apa ya? Ada yang kurang apa ya? Kadang Tuhan itu juga bingung juga ya toh. Ada yang kurang apa ya? Sampai kemudian, di dalam ayat Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka kita semua ini gambar-gambar Allah. Gambar Allah, coba saling pandang sekitarnya. Gambar Allah itu enggak. Memang hanya ada gambar Allah yang tinggal 50%, ada yang tinggal 10%, bisa jadi ya toh. Tapi dicipta menurut gambar Allah. Artinya kalau dicipta menurut gambar Allah, memiliki sifat-sifat kealahan. Pengasih, penyayang, pemelihara, pengampun. Maka kalau ada orang yang kehilangan itu, sifat pengasih, penyayang, pemelihara, pengampun, itu artinya gambarnya Allah luntur. Jenis venter yang murah ini. Karena dengan menolak menjadi pengasih, penyayang, pemelihara, itu berarti saya menolak gambar Allah. Tetapi juga di dalam ayat berikutnya, ayat 28 disebutkan, aku memberkati. Jadi kalau sudah dicipta, itu diberkati. Maka setiap orang yang tercipta itu adalah orang-orang yang terberkati. Maka memperlakukan sesama hati-hati. Karena memperlakukan sesama seharusnya sama dengan Tuhan ketika memperlakukan ciptaannya. Yaitu harus menjadi berkat. Dan kemudian dalam ayat 29 disebutkan, aku memberikan. Itu artinya Tuhan menyediakan sarana untuk setiap orang agar disimpulkan dalam ayat 31 agar menjadi sungguh amat baik. Maka ketika setiap orang itu diciptakan, ada 4 unsur ini. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, diberkati Tuhan. Yang ketiga, diberi sarana. Dan yang keempat, sungguh amat baik. Lalu, kalau menjadi tidak baik bagaimana? Itu artinya apa? Saya katakan tadi artinya gambar Allah itu luntur. Yang kedua, hidupnya tidak bisa jadi berkat. Yang ketiga, tidak melihat sarana yang diberikan oleh Allah untuk menjadi baik. Artinya, demikian juga, kalau laki-laki, itu kalau kehilangan gambar Allah, itu lalu, ya kalau kehilangan gambar Allah nanti dalam kitab Kejadian 3 lalu menjadi gambar setan. Yang perempuan ketawa-ketawa. Nah, kalau yang perempuan, itu artinya apa? Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, dan juga mulai ayat 24, itu dikatakan bahwa ketika Adam itu diciptakan sendiri, dia sedih. Seperti sedih itu. Lalu gambaran tidur itu sedih. Lalu Tuhan, kasihan betul memang ini si Adam. Dia sendiri. Ada yang bisa ketawa, tetapi kuda, dia tidak senang. Ada yang bisa berjalan, tetapi kera, dia tidak senang. Lalu Tuhan menciptakan manusia perempuan dari tulang rusuknya.
Nah, maka punya bapak ini tulang rusuknya hilang satu. Hilang satu ini, tulang rusuknya hilang satu. Kalau punya saya utuh, masih utuh. Betul, masih utuh. Maka tulangnya bapak itu sampai sini, kalau punya aku sampai sini ini masih ada. Gitu. Karena waktu mau diambil saya bangun. Aku mau jadi pastor Tuhan. Oh iya. Nah, perempuan dicipta dari tulang rusuk. Tetapi ada yang meleset. Tercipta dari tulang kepala. Sehingga mengatasi yang laki-laki. Gualaknya minta ampun. Cerewetnya minta ampun. Sampai yang laki-laki takut. Pernah cerita seorang ustadz ya. Yang mengatakan suatu ketika suaminya jengkel sekali. Karena punya istri cerewet sekali ya. Punya istri cerewet sekali. Lalu bagaimana dia ya bisa menyingkirkan istrinya itu. Lalu dia membuat strategi. Lalu istrinya diajak ke toko emas. Dibelikan anting. Dibelikan gelang. Ya. Nah, terus macam-macam. Sampai di rumah, nanti biar bercermin. Nanti kalau bercermin dia gimana? Cerminnya saya pecah dulu. Lalu kemudian dia pulang, senang sekali, merasa dicintai suaminya. Padahal suaminya jengkel sekali. Lalu dia mau bercermin, aduh cerminnya kok pecah. Lalu suaminya mengatakan, itu bercermin di belakang itu ada sumur. Airnya jernih bercermin di sana. Lalu istrinya bercermin. Di sumur itu ditendang oleh suaminya. Masuk sumur. Suaminya lega sekali. Istriku sudah masuk sumur, mati. Baru begitu tiba-tiba dul muncul. Hantu yang sangat menakutkan. Tinggi besar. Lalu si suami kaget. Siapa kau? Aku hantu. Hantu. Siapa hantu yang menguasai sumur itu? Sudah berapa lama kamu di sumur itu? 400 tahun. Apa tidak kerasan kok keluar? Ya sebelumnya kerasan. Tetapi tiba-tiba ada perempuan cerewet sekali. Lalu aku keluar karena tidak kerasan. Hantu pun tidak kerasan kok. Dengan perempuan yang cerewet. Nah, saatnya para suami mengatakan, itu mah, dengarkan itu mah. Dengarkan. Juga ada yang meleset. Tercipta dari tulang kaki. Sehingga suaminya menindas terus. Suami istri tidak menjadi tulang rusuk. Tulang rusuk itu artinya istri itu akan diam kalau dipeluk dan dicintai. Nah itu ya, tulang rusuk dekat dengan hati. Maka istri itu marah seperti apapun, bapak-bapak. Marah seperti apapun, papa, langsung dipeluk. Pasti akan diam. Sambil dikasih cek 10 juta, pasti akan diam. Nanti kalau sudah papa, mama, selek. 10 juta. Nanti suaranya akan ganti, apa-apa. Suaranya akan ganti. Kelahiran. Ya, kelahiran sampai ke kemudian yang kita rayakan yang kedua itu perkawinan. Kalau saya dan suster itu riwayatnya singkat. Singkat. Jadi kalau saya Rater Romo mati. Nah, suster itu juga suster mati, lebih singkat malah. Tidak ada duda Romo, tidak ada. Janda suster tidak ada. Tidak ada. Tetapi kalau bapak ibu itu riwayatnya panjang. Pacaran, ya. Pacaran dulu, namanya pacar. Dan ketika namanya pacar itu segalanya indah. Ya, segalanya indah. Apa-apa jadi indah. Makanan bisa satu piring aja, lalu suap-suapan. India-indianan, cilubanan. Ya toh? Cilubanan. Lalu kalau pakai sepeda motor,
itu tidak cari jalan yang bagus, tapi cari jalan yang jelek-jelek. Nanti biar pacarnya itu dari belakang, yang perempuan pura-pura takut, karena yang laki-laki lewat jalan yang lubang-lubang itu, yang perempuan pura-pura takut, biar mukuli punggungnya itu jangan begitu Toyang. Biar begitu. Itu ketika masih pacaran, ya toh. Tapi ketika sudah jadi suami istri, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, lewat ke jalan yang lubang-lubang, kok tidak mengatakan, jangan begitu Toyang, tapi lah. Saya ngatakan apa? Itu malah ngunaik ke saya matamu, ngono toh. Wah, saya diundang di sini cuma dikatakan matamu, ya sudah. Oh, saya cuma itu kok. Kan bisa kupat tahu gitu toh. Nah, lalu statusnya menjadi suami istri. Banyak yang gagal menjadi suami. Banyak yang gagal menjadi istri. Artinya tidak bisa membahagiakan. Lalu nanti kalau sudah suami istri dikasih anak, lalu menjadi bapak ibu. Statusnya menjadi bapak ibu. Juga harus dikatakan, banyak pula yang gagal sebagai bapak atau ibu. Saya pernah mengatakan resep sederhana, kalau ibu itu baik, nanti punya anak perempuan, atau punya anak laki-laki ditanya, nak kamu pengen punya istri seperti apa? Seperti mama. Itu mesti ibunya baik. Pasti. Pasti ibunya baik. Kalau punya anak perempuan ditanya, nah kamu pengen punya suami seperti apa? Seperti papa. Itu pasti bapaknya baik. Pasti baik. Tetapi kalau anaknya laki-laki ditanya, nah kamu pengen punya istri seperti apa? Amit-amit gak kayak mama. Itu mama nih mesti welek. Bukan elek, welek. Sehingga anaknya sendiri pun tidak mau. Atau anaknya perempuan ditanya, nah kamu pengen punya suami seperti amit-amit kayak bapak. Itu salah satu ukuran bahwa dia tetap di jalur gambar Allah. Dan yang perempuan itu menjadi penolong. Nah, karena perempuan disebut jadi penolong. Amit-amit, aku nggak pengen punya istri seperti mama. Mama itu apa-apa disalahkan kok. Papa disalahkan terus. Aku disalahkan terus. Tetangga disalahkan terus. Anjing tidur disalahkan kok oleh mama ini. Anjing kok tidur terus. Mau ngapa? Mau persekutuan doa. Persekutuan anjing-anjing ya nggak bisa. Ya memang tugasnya hanya tidur dan bangun, makan. Ya. Ada yang gagal sebagai bapak ibu. Ada yang gagal sebagai suami, tapi juga banyak yang berhasil. Di Solo itu pernah dalam suatu acara ulang tahun perkawinan, itu ada seorang bapak ibu yang selama 40 tahun pernikahan tidak pernah bentrok lebih dari 1 hari. Tidak pernah bentrok lebih dari 1 hari. Karena apa? Ya, karena punya janji. Kalau sedang berkelahi, itu tetap harus tidur satu kamar, di satu kamar, dan tidak boleh saling membelakangi. Tidur satu kamar, tetap satu kamar, bentrok seperti apapun, janjinya mereka, itu tetap harus satu kamar dan tidak boleh saling membelakangi. Katanya
bapak ibu masih hidup. Lalu katanya kalau sedang marah-marah tidur ya begini. Tapi kalau begini itu kan ya kadang-kadang pegel. Lalu begini miring ke sana. Lalu pas miring ke sini tatapan langsung begini lagi. Lalu begini ya enggak, di sini ya tenang. Lalu ya begini. Lalu setelah tatapan lagi mulai. Sudah mulainya tidak. Gitu tapi. Lalu tatapan lagi. Akhirnya tangannya yang bergerak. Nah, akhirnya tangannya bergerak. Setelah itu tatapan lagi terus teletabis katanya, terus teletabis. Berpelukan. Selama 40 tahun tidak pernah bentrok lebih dari 1 hari. Itu suatu janji yang sederhana. Ya. Kalau sudah jadi bapak ibu nanti juga ketika pernikahan itu lalu menjadi besan. Dan banyak orang gagal sebagai besan. Ya. Yang kemudian menderita adalah menantunya dan anaknya. Karena harus bela siapa? Dan kadang-kala orang yang tidak bijaksana mengatakan, kamu pilih istrimu atau pilih aku. Kamu pilih suamimu atau pilih aku. Sesuatu yang tidak bisa dipilih. Menakutkan. Dan juga di samping menjadi besan, jadi mertua. Dan tidak sedikit pula yang gagal sebagai mertua. Sampai ada cerita kebijakan Cina, itu yang mengatakan anaknya itu jengkel sekali, menantunya jengkel sekali sama mertuanya yang sangat cerewet itu. Lalu dia datang kepada Shinsei minta racun. Minta racun. Untuk ngeracun mertua itu. Tapi kemudian Shinsei-nya itu memberikan lalu, tapi kamu berikan sedikit-sedikit ya. Nanti dicampur ke di tempat masak dan supaya mertuamu tidak curiga, kamu masaknya yang enak terus. Lalu dikasih itu racun itu. Karena kalau nanti langsung banyak, langsung mati, kamu dicurigai pasti. Lalu mulailah menantu itu memasak yang enak-enak, dikasih itu. Dikasih itu pelan-pelan. Tetapi kok mertuanya itu malah merasa senang sekali dan menjadi baik sekali sama menantunya itu. Setiap kali punya apa-apa, ini tak kasih ke kamu, tak kasih ke kamu. Lah menantunya bingung. Ya. Lalu lari pada Shinsei itu dan mengatakan, tolonglah berikan penawarnya, mertua saya itu sekarang baik sekali. Dan Shinsei mengatakan, itu yang saya berikan itu bumbu penyedap makanan. Menjadi kurang baik karena masing-masing kurang merasa disayangi. Dari mulut lebih banyak keluar hal-hal yang buruk. Ya, lebih banyak yang buruk. Maka kalau orang menikah mau dalam jalur tetap satu gambar Allah, satu penolong, itu janjinya pernikahan yang sederhana itu dihidupi dengan rumus matematika sederhana saja. Rumus matematika sederhana. Apa itu? Ditambahkan, dikalikan, dibagikan, dikurangkan. Dalam untung malang harus menambahkan keberuntungan. Sehingga pasangannya mengatakan, atau di dalam keluarga itu mengatakan, aku beruntung punya nenek kamu, aku beruntung punya ibu kamu, aku beruntung punya suami kamu, aku beruntung punya istri kamu. Menambahkan keberuntungan, mengalikan, dikalikan keberuntungannya itu terus. Dikalikan, dibagikan, tapi dikurangkan yang membuat kemalangan, dikurangkan. Jangan mengatakan aku kok sudah kecil menderita. Mudah menderita, punya suami kok ya membuat penderitaan toh. Cita-citaku tidak berhasil. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok kebalikannya? Kecil dianiaya, muda
itu lalu menderita, tua, terlunta-lunta, mati masuk neraka. Aduh, habis. Kalau mau dalam jalur sebagai gambar Allah dan penolong, janjinya pernikahan itu kemudian dihidupi, lalu kemudian menjadi untung malang sehat sakit. Aku harus membuat sehat, menambahkan yang membuat sehat. Harus mengalihkan yang membuat sehat, harus membagikan yang membuat sehat, tapi harus mengurangi yang membuat sakit. Karena orang yang membuat sakit itu biasanya orang yang paling dekat. Suami istri. Ketika masih pacaran mengatakan wajahmu bagaikan bulan yang bersinar. Wih, dalam hatimu pasti ada AC, hatiku menyesut sejuk sekali ketika bertemu dengan kamu. Membagikan yang membuat sehat, mengurangi hal-hal yang menyakitkan. Tuhan Yesus mengatakan yang menajiskan manusia bukan apa yang masuk dalam mulut turun ke perut, tapi apa yang keluar dari mulut, kata-kata. Dan suka duka, harus menambahkan kesukaan. Seperti ketika Adam ketemu dengan Hawa. Tercipta Hawa, Adam kemudian teriak, ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya. Gembira. Menambahkan hal yang menyukakan, mengalihkan hal yang menyukakan, membagikan hal yang menyukakan, tetapi mengurangkan apa yang membuat kedukaan. Mengurangkan. Jangan rumusnya penempatannya dibalik. Menambahkan apa yang membuat kedukaan, mengalihkan apa yang membuat kedukaan, membagikan apa yang membuat, mengurangkan yang membuat kesukaan. Kok membuat suka itu sederhana kok, tapi cara pikir orang itu kan kebolak-balik. Saya pernah mengatakan, saya pernah khotbah di Gua Maria Kerep itu, kadang orang itu kebalik-balik. Ketika orang masih hidup, tidak pernah ditawari apa-apa. Misalnya suaminya minta, "Ma, aku tolong carikan sate." Oh, adanya itu ya itu toh Pak. Nggak usah macem-macem. Tapi ketika suaminya masuk rumah sakit, nggak doyan apa-apa, ditawari. "Mau sate apa Pak?" Enggak enak kok Ma. Duduk sini saja toh Ma, aku pengen kamu duduk sini. "Oh iya Pak, duduk." Suaminya seneng, sehat, pulang. Sampai di rumah, "Ma, aku carikan sate." Adanya itu ya itu, nggak usah macem-macem. Sakit lagi suaminya masuk rumah sakit. Di rumah sakit tanya, "Soto bangkong Pak?" "Enggak." "Dah duduk sini saja toh Ma." Duduk situ. Suaminya seneng, sehat. Pulang sampai rumah, "Ma, soto bangkok." Kan sudah tak beritahu adanya itu ya itu. Langsung mati suaminya. Daripada nanti di rumah sakit ditawari lagi ya toh. Pemikirannya kebolak-balik. Ya, kebolak-balik. Ya. Untung malang sehat sakit suka duka setia seumur hidup. Itu yang dirayakan dalam perkawinan. Yang ketiga yang dirayakan dalam hidup adalah kematian. Kalau kelahiran itu dikatakan aku tidak tahu tapi diberitahu. Kalau perkawinan itu saya tahu sendiri karena saya yang mengambil keputusan. Kalau yang namanya kematian aku tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu. Seperti gadis-gadis bodoh tadi. Kalau diberitahu malah marah. Coba nanti dipraktekan. Kalau yang masih punya suami istri, memberitahu. "Suamiku, aku kok merasa kamu itu nanti 1 minggu lagi mati." Coba diberitahu gitu. Di Solo pernah
ada katekis namanya Pak Bambang Suseno Broto. Sekarang masih hidup, masih jadi katekis. Suatu ketika mengatakan, keliru saya Romo, keliru saya, keliru Romo, maafkan saya, pengajaran saya keliru. Loh keliru bagaimana? Nah itu kan ada pasangan katekumen itu Romo, yang itu tuh iya. Nah, itu kan belum dibaptis, yang istrinya meninggal lebih dulu. Iya, lalu gimana? Saya bilang pada yang laki-laki, yang bapaknya itu, Pak, belajar yang tekun ya Pak, nanti terus dibaptis. Nanti kalau dibaptis dan kemudian nanti dipanggil Tuhan, biar nanti ketemu lagi dengan istri Bapak di surga. Bapak mengatakan demikian. Loh, nek di Katolik itu nanti kalau mati ketemu lagi toh. Wah, aku enggak mau jadi Katolik, enggak mau. Aku di dunia sudah menderita sama istriku, nanti di sana ketemu lagi, menderita lagi. Lalu katanya enggak jadi baptis. Pak Bambang itu mengatakan, keliru saya Romo, keliru saya Romo. Karena apa? Ya memang saya mengatakan kematian itu kita tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu. Kalau diberitahu malah marah. Kan nanti kalau misalnya istri yang baik, kalau suaminya mengatakan, Ma, kalau aku nanti dipanggil Tuhan, Pak, jangan ngomong gitu toh Pak. Jangan ngomong gitu, itu istrinya baik itu. Tapi kalau mengatakan, Ma, nanti kalau aku dipanggil Tuhan, puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, sudah saya tunggu sejak lama kata-katamu itu. Nah, aku sudah berdoa terus. Ya. Nah, kita bisa mengatakan, peringatan 3 hari meninggalnya ini, 7 hari meninggalnya ini, 40 hari meninggalnya ini, 1 tahun meninggalnya ini. Tetapi kita tidak bisa mengatakan untuk kita dan untuk orang lain, 3 hari lagi kalau aku mati, 7 hari lagi mungkin aku mati, 40 hari lagi mati. Enggak. Mungkin masih ada yang mengenal almarhum Romo Noto Susilo. Ya, Romo Noto Susilo. Yang dulu lama berkarya di Teresiana dan juga di katedral. Ya. Beliau itu dulu ketika mau tabisan imam, itu divonis dokter karena sakit jantung 2 tahun jadi imam meninggal. Lalu datang kepada almarhum Bapak Kardinal Darmo Yuwono. Bapak Kardinal, saya akan mundur saja, tidak ingin jadi imam, karena saya divonis dokter 2 tahun lagi kalau jadi imam saya meninggal. Tapi Bapak Kardinal itu kan orang yang sangat bijaksana. Ya kalau tidak bijaksana tidak jadi kardinal itu. Bapak Kardinal mengatakan, yo rasa metu, gak usah keluar. 2 tahun jadi Romo, bagus, bisa ngetik-ngetik, bagus. Daripada kamu nanti keluar, menikah, anakmu masih kecil, kamu mati. Kasihan istrimu, kasihan anakmu, maka jadi Romo saja. Ya, 2 tahun jadi Romo sudah bagus. Lalu akhirnya beliau tabisan. Menjelang 2 tahun beliau meninggal, dia rosario terus. Pagi, siang, malam rosario terus, maka dia banyak mendirikan Legium Maria. Rosario terus. 1 minggu menjelang vonis dokter itu rosario terus. Hari hanya rosario terus. Katanya seharian itu dia rosario terus menyesal mati. Kok lewat? Kok tidak mati? Lewat jari, mungkin hanya lewat jari rosario terus. Kok belum mati lewat 3 hari? Rosario lagi. Lalu kemudian sampai kemudian 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, tetap rosario terus. Karena bagi dia, setiap hari adalah kematian. Bagi beliau itu setiap hari adalah kematian. Tetapi, beliau sampai merayakan imamat ke-64. Jadi Romo umur 64 tahun dan bisa merayakan imamatnya 25 tahun. Teman-temannya mengatakan itu dokternya salah.
Tapi Romo Noto mengatakan bukan dokter yang salah. Tapi Tuhan mencintai saya sehingga saya bisa diberi umur sepanjang ini. Karena secara medis ini memang saya harusnya mati. Tetapi beliau karena kedekatnya dengan Tuhan, suatu ketika pas menjelang ulang tahunnya, waktu itu masih di katedral bersama Romo Soekardi dan Romo Sukowalyono, ulang tahun beliau tanggal 28 Desember. Romo Karti dan Romo Sukowalyono mengatakan, Romo ulang tahun nanti minta apa? Kasih HP ya Romo, belikan HP. Jangan, aku minta peti mati saja. Romo jangan bergurau. Enggak, nanti kalau kamu belikan aku HP, belum saya buka, aku sudah dipanggil Tuhan. Tetapi bagi Romo Soekardi dan Romo Suko itu gurauan. Tetapi bagi Romo Noto itu pengalaman kedekatannya dengan Tuhan. Maka pas ulang tahun dihadiahi HP. Tetapi tanggal 31 Desember beliau dipanggil Tuhan. Dan HP-nya, hadiah itu belum dibuka. Ya, belum dibuka. Tapi kita kan tidak semua punya pengalaman seperti itu tahu. Justru itu tidak diberitahukan kepada kita supaya selama hidup ini saya tetap mengatakan untung aku sudah. Untung aku sudah mencintai. Untung aku sudah mengasihi. Untung aku sudah mengampuni. Untung aku sudah berbelas kasih. Untung aku sudah tidak punya dengki. Untung aku sudah tidak serakah. Untung aku sudah ini, untung aku sudah ini. Sehingga tidak pernah diberitahu oleh Tuhan. Jangan sampai lalu kita mengatakan, kemarin kok aku belum. Kemarin kok aku belum minta maaf. Kemarin kok aku belum mengampuni. Kemarin kok aku belum mengasihi. Sehingga terjadi penyesalan terus. Yang mengatakan untung aku sudah, itulah gadis-gadis bijaksana. Sangunya cukup. Ya. Sedangkan yang mengatakan kemarin kok aku belum, itulah gadis-gadis bodoh. Sehingga diberi waktu tetapi sangunya tidak pernah cukup. Sehingga saatnya ketika dipanggil Tuhan kembali kepada Tuhan, itu pintu sudah tertutup. Nah, dari perjalanan tadi, perjalanan hidup kita, mengenai kelahiran, pernikahan, lalu kemudian juga kematian, akhirnya hidup kita itu kan seperti jam dinding yang berasal dari Tuhan kembali pada Tuhan. Ini kalau jamnya sehat ya, terus nanti kalau saat itu kuku. Nah, kalau tidak sehat cuma itu artinya rusak. Artinya dikuasai oleh bumi. Ya. Artinya rusak, dikuasai oleh bumi. Sudah tidak bisa lagi sampai kepada Tuhan. Ya, tidak sampai kepada Tuhan. Hidupnya dikuasai oleh bumi, oleh kekhawatiran ini itu. Ya. Gadis-gadis yang pandai bisa dikatakan ketika lahir menangis, tetapi orang di sekitarnya tersenyum, tertawa. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, dia tersenyum oleh karena puas akan hidup ini. Tetapi orang lain menangis karena kehilangan orang yang baik. Kehilangan orang yang baik. Menurut Kulberus, seorang dokter Amerika, itu melihat tahap orang mau mati itu ada 11 tahap. Tetapi kalau dilihat, disimpulkan itu ada 4. Nanti dicermati ya, dicermati. Sudah mau mati atau belum? Yang pertama,
Orang yang mau mati itu marah-marah terus. Karena tidak terima, mau dipanggil Tuhan itu tidak terima. Marah-marah terus. Ya. Pokoknya apapun dimarahi. Tapi tidak identik, tidak sama orang yang marah itu mau mati loh ya. Nanti kalau istrinya atau suaminya marah itu terus, atau siapa marah, kamu mau mati po? Kok marah-marah? Enggak ya. Itu yang pertama katanya itu ya, marah-marah terus. Karena enggak terima. Yang kedua, itu nanti sudah mulai menerima, itu cirinya halusinasi dan diam. Halusinasi itu katanya nanti kalau sudah mulai menerima, sering halusinasi didatangi oleh orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya baru begini, itu nenekmu kok di depan pintu. Mana? Nggak ada kok. Iya itu ke sini. Itu ke sini. Sana carikan minum. Nggak ada. Itu ke sini. Itu kok sama kakekmu. Halusinasi. Tapi banyak diam. Sehingga nanti kalau misalnya dikunjungi orang, itu tidak banyak ngomong, cuma ndelok, ngeliat. Lihat. Salaman ya salaman, tapi cuma ngeliat. Tapi tidak berarti orang yang jutaan, diem-dieman itu mau mati. Ya. Kamu kok diam terus? Mau mati po? Enggak. Yang ketiga, orang yang mau mati itu nyenengke sing mau ditinggal. Nyenengke. Jadi kalau seharian pas ditunggui tidak minta apa-apa, tiba-tiba kemudian aku mbok carikan aku minta makan. Lalu setelah makan banyak sekali. Banyak sekali. Kita mengira itu sehat. Oh, sehat. Sudah makan banyak ternyata meninggal. Nyenengke sing mau ditinggal. Tapi tidak berarti yang makannya banyak. Nanti nek suaminya pas makan banyak, jangan topa, dikurangi. Jangan topa. Dikurangi. Dan yang terakhir, orang yang mau meninggal ketika memiliki cinta yang besar, itu biasanya ngelimpekke. Ngelimpekke itu bahasa Indonesianya apa? Menilapkan. Menilapke itu ya sama saja jauh. Ya, bukan ngelimpe, tapi ngelimpeke. Kalau ngelimpe itu curang. Ngelimpeke itu begini. Jadi seharian ditunggui, tidak minta apa-apa, tiba-tiba minta, aku ambilkan minum sana. Lalu kita ambil minum. Di situ lalu, terimalah aku Tuhan. Itu ngelimpeke. Karena tidak mau melihat yang disayanginya itu melihat dengan wajah sedih. Maka dia ngelimpek. Tapi tidak berarti setiap nanti yang minta pertolongan itu harus ngelimpek loh ya. Nanti kalau di rumah suami mengatakan, "Ma, ambilkan aku minum." "Oh, ayo bareng aja, kamu jangan ngelimpek. Enggak loh ya. Nanti dikira ngelimpek enggak. Ya toh. Katanya ada itu tahap-tahap seperti itu. Ya. Dan itu memang biasanya terjadi memang pada umur-umur seperti kita. Ya, umur seperti kita. Ya paling tidak 50 tahun ke atas. Ya. Kalau saya 55, ya 55 tahun. Lalu di sini ada yang sudah sampai 80 tahun itu ya. Sudah mulai apa tadi Pak siapa tadi yang di sana? Pertama penyakit apa? Oh, kena penyakit B kompleks. Ya, sudah mulai kena penyakit B kompleks dari sini. Apa? Bingung. Dari sini sudah mulai bingungan, ya. Sama kalau dulu saya mengatakan kalau zaman dulu kalau pas salam damai itu ya, di gereja itu kan ibu-ibu jalan ke sana kemari salam damai, damai salam, dan setelah itu nah, tempat dudukku tadi di mana ya? Nah, setelah itu ini mulai bingungan. Nanti kalau B-nya yang kedua ini budek, ya. Orang kalau budek itu, kalau suami istri salah satu budek itu mesti berkelahi terus. Atau berkelahi terus. Karena yang satu mengatakan misalnya, yang satu budek itu mengatakan,
Kalau ngomong itu jangan pelan-pelan. Aku itu ndak dengar. Anu disuruh makan, mbok ya jangan bentak-bentak. Aduh. Kalau sudah mulai budek itu juga nenek-nenek itu kan mengatakan apa? Anu misalnya ada petir, bler gitu, cucu-cucu pada itu neneknya tetap gini. Anu petir zaman dulu, zaman sekarang kok tidak sekeras zaman dulu ya. Lah kayak budak Mbak. Nanti kalau sudah budak terus blawur ketemu suaminya mengatakan, kamu itu siapa? Nah, itu masih lumayan kalau kamu itu siapa. Kamu itu apa? Loh kok kamu itu apa? Aku manusia kok kamu itu apa? Blawur, mulai bawel. Ya, bawel. Anu aku njaluk ewek ayu. Apa Pak? Halo, ewek ayu. Oh, wis tuwa njaluk cewek ayu, cewek ayu. Anu ewek ayu. Sing cetha, ewek ayu. Anu itu lho Bu, itu njaluk peyek paru ki lho Bu, ewek ayu. Ewek ayu, ewek ayu. Saya lumayan nek njaluk ewek ayu, aku njaluk wedokan. Njaluk wedokan wis tuwa njaluk wedokan. Wedokan. Oh, wedang. Njaluk wedang. Iku nek wis mulai bawel. Oh, mulai bungkuk. Ya, mulai bungkuk, ya. Nah, ibu-ibu nek sing perempuan nek bungkuk hati-hati. Roke sing ngarep kasrah lemah, sing mburi munggah. Tuh. Ning ibu-ibu ning kono ning Kalimantan nek sini yo padha wae. Tuh ya toh nanti nek sudah mulai tua kan nek sing muda-muda gini kan jalan kan masih bisa satu garis gitu. Masih begini. Nanti nek sudah mulai sepuh kan 2 garis mesti ya toh. Mesti 2 garis itu ya. Itu yang di Kalimantan lo ya bukan di sini. Tuh nanti sudah mulai bungkuk, kalau sing laki-laki masih lumayan kalau bungkuk ibu-ibu. Belikan sepeda balap masih kelihatan gagah itu oleh suami itu ya. Itu masih kelihatan gagahnya. Nanti kalau turun dari sepeda juga tetap. Nanti sudah mulai buyuten ngewel. Tadi ada Pak Prodiakon. Jangan sampai kena penyakit buyuten lo ya. Nanti kalau kena penyakit buyuten jadi prodiakon itu kasihan umatnya. Nanti kalau menerimakan tubuh Kristus umatnya mau menerima tubuh Kristus. Itu nanti yang boleh buyuten cuma Romo dan dokter, ya toh. Dokter itu kalau buyuten meriksa pasien seneng pasien ini. Iya. Kalau Romo berkati yang cantik-cantik itu berkah dalem. Nah itu buyuten kok, itu buyuten gitu ya. Tuh. Tidak buyuten pun dibuat buyuten. Nanti kalau sudah buyuten terus beseren. Ya, beseren. Tapi untunglah sekarang nenek-nenek itu semakin tambah tua, bodinya semakin seksi ya. Karena sudah beseren lalu harus diberi pampers ya. Kan lebih seksi ya toh. Lebih seksi harus dikasih pampers. Nanti kalau sudah beser lalu batang. Batang jadi bangkai toh. Badannya menjadi milik bumi, tetapi rohnya menjadi milik Tuhan. Apakah betul akan kembali kepada Tuhan atau tidak? Tergantung dikembalikan tadi. Yang laki-laki apakah tetap akan menampakkan gambar Allah ya, yang penuh kasih, penuh pengampunan, pemelihara, sehingga ketika bertemu dengan Allah itu akan menjadi suatu kegembiraan yang luar biasa. Yang perempuan apakah tetap menjadi penolong sebagaimana ketika Allah menciptakan, atau dia menjadi penuntut?
Ketika menjadi penolong itu kembali kepada Allah, wajahnya bersinar. Karena akhirnya Bapak Ibu, seluruh isi kitab suci ini disimpulkan hanya 2 kata. Yang satu kata adalah berbahagialah. Di bulan November ini, kata-kata Tuhan berbahagialah, berbahagialah. Ya, di satu pihak. Berbahagialah. Itu artinya bagi orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Ya. Tetapi satu kalimat yang lain kebalikannya dengan itu adalah celakalah. Itu artinya orang-orang yang tidak kembali kepada Tuhan. Yang tadinya ketika diciptakan berdasarkan hembusan nafas Tuhan, pelan-pelan nafasnya digantikan oleh Lucifer, oleh iblis. Yang hidupnya lalu kemudian hanya suka menyalahkan, ya, suka menyalahkan, suka bertengkar, hidupnya penuh dengan kesombongan. Yang seperti itu tidak bisa kembali kepada Allah. Simpulannya, silahkan mau memilih menjadi orang yang akhirnya Tuhan mengatakan berbahagialah, atau menjadi yang celakalah. Tetapi mengatakan berbahagialah tidak usah nunggu ketika dipanggil Tuhan. Ketika di keluarga itu yang satu, dalam keluarga itu entah suami, istri, anak, cucu mengatakan, saya bersyukur mempunyai orang tua Anda. Saya bersyukur punya istri Anda, suami Anda, mempunyai orang tua Anda. Itu artinya sudah bagian menjadi berbahagialah. Ya. Tetapi ketika tidak melakukan itu, artinya menjadi celakalah. Semoga yang hadir pada kesempatan siang hari ini menjadi bagian, semua bagian yang Tuhan katakan berbahagialah. Amin. Terima kasih Romo Budi. Romo Budi, ayo. Oh, Romo Wihong. Romo. Oma opa semuanya, suster yang ada di YouTube pada hari ini, luar biasa ya. Ada Romo Wihong yang sudah memberikan renungan yang luar biasa. Untuk kita semua, khusus pada hari ini Romo Wihong akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Ini saya ditindas. Cek. Tes. Para singer bisa naik langsung. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with
because He's given Jesus Christ, His Son. And oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give Terima kasih. Tepuk tangan buat Kiranya nanti bisa memberikan berkat penutup ya Romo ya. Oma opa semuanya yang ada di YouTube, sekarang kita mau senam. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyegarkan jasmani kita. Silakan tim Tadi senam. rohani, sekarang rohana. Ayo, bangun. Biar sehat lahir batinnya ya. Ayo. Ke depan. Aku sing ngomong. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan. Kau
tuh, tuh, lagi, putar samping, samping lagi, tuh, wah, samping, samping lagi, ayo. Di gunung tinggi ku temui, ayo. Gadis manis putri paman petani, Angkat lagi, cantik menarik menawan hati. lagi, goyang. Namanya manja sekali. Minggu lagi, Waktu aku mengikatkan diri, lagi. belikan cincin permata jeli. Tapi apa yang ku alami? Goyang kali, angkat tangan. Aku dibenci. Hey, hey, Diana kekasihku, yuk angkat. pada orang tuamu Lagi, yang bermata jeli itu. satu goyang. Cinta kasihku. Yo, 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 yo lagi. Senyumnya mana, Oma-Opa? Di gunung tinggi ketemu gadis manis putri paman petani, cantik menarik menawan hati. Diana namanya manja sekali. Waktu aku mengikatkan diri, Lagi, tuh. belikan cincin permata jeli. Tapi apa yang ku alami? Aku dibenci. Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasihku. Ayo, kakinya tekuk. Kakinya tekuk lagi. Dalam setiap percintaan selalu manis terasa. Dalam kisah ini entah mengapa hanya Yo. Ya. Empat lagi. Tuh. Wah. Ya. Empat lagi belakang. 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 Putar-putar. Ayo tangan. Lurus. Lurus. Hey. Hey. tiga hari ini bukan cintanya yang Oh. Lagi. Tuh. Wah. Nah. Empat lagi. Tuh. 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 Tuh lagi. Tuh. Wah. Hey. baik saja terjadi. Ayo tangan depan. 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 Woo! Hey. 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 Samping. 2, 3, 4, 5. Yo. Woo! Terus. Goyang terus. Ya, keringatnya keluar. Woo! Tuh. 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 Atas. Selalu manis terasa. Lagi. Ini entah mengapa hanya pun terjadi. 3, 4 lagi. Ini beliau
Samping. Tuh, goyang. Tuh. Bawah. Hey. Ayo goyang. Goyang lagi. Hop. Ser. Ayo tepuk. Tuh. Tarik nafas. Ayo. Terima kasih Oma Opa. Asik. Kemeringet ya, sukacita ya. Luar biasa. Terima kasih tim Senam Bulani yang super duper mantap. Bapak Oma Opa semuanya, waktu sudah tidak terasa. Ada pengumuman penting. Ayo dengarkan baik-baik ya Oma Opa. Oma Yo, Opa, silakan Wulan. pengumumannya. Yo. Sekarang Pengumuman untuk Desember nanti Rabu kedua PDC online via Zoom dan YouTube Live bersama Romo Agus Gunadi. Jangan yo, dilewatkan jangan ya Oma lupa Opa ya. Catat tanggalnya. Catat tanggalnya. Iya. Oke, Untuk online ya. sekarang kita akan tutup dengan sebuah lagu pujian. Oh jangan. Nanti kita semua pada bulan Januari akan mengadakan Natalan PDC. Tapi acaranya nanti akan kita share di grup. Karena ini live nanti semuanya pada datang. Karena acara Natalan PDC harus mendaftar, mendaftar dan tidak bisa semua orang masuk berdasarkan undangan saja, gitu ya. betul. Tapi jangan berkecil hati, melalui YouTube Live nanti akan Bisa lihat disiarkan, juga, bisa gitu. nonton. Meskipun tidak bisa hadir di tempat ini, kan tetapi bisa mengikuti acara Natalan PDC melalui YouTube. Ya. Oke. Yo, mungkin ada satu pengumuman lagi, Oma Opa barang siapa yang bisa menyanyi loh ya, bukan senang menyanyi loh, bisa menyanyi dan biasa kor, bisa menghubungi di bawah, kita membuat latihan kor sendiri untuk Natalan ya. Silakan daftar di bawah ya, yang bisa menyanyi loh ya, yang biasa ikut kor ya. Doa penutup aja. Oke. Kira mau doa penutup? Ya, doa penutup dulu. Romo Budi. Romo, monggo. Romo Budi silahkan bisa memberikan berkat. Nanti. Alah, Romonya lagi jadi bintang film itu buat foto-foto Oke, Romo Budi bisa masuk dalam ruangan panggung untuk memberikan berkat untuk kita semuanya. Iya. Nanti setelah acara PDC. Berkat dari Romo kita Oke, terima kasih, akan Romo. terima ya. Untuk oleh-oleh ya, untuk kekuatan jiwa kita semua. Mari Oke, kita Romo, bersama. kalau berkenan doa penutup sekalian berkat Romo. Setelah itu kita mau satu buah pujian Tuhan Yesus setelah doa. Mari kita doa penutup serta berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, Roh Kudus bersama Bunda Maria. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pertemuan kami hari ini, atas persaudaraan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya akan sabda-Mu di mana dua atau lebih orang berkumpul, atas nama-Mu Engkau akan hadir. Dan kami merasakan kehadiran-Mu di dalam persekutuan doa ini kami bersama. Kami mohon berkatilah seluruh peserta yang mengikuti acara ini, semoga semakin bertambah umur, usia mereka semakin Kau berikan kebahagiaan, kesejahteraan. Sehingga hidup mereka semua, khususnya opa, oma ini juga akan bahagia oleh karena cinta anak, mantu, cucu, cicit semuanya. Dan juga bagi keluarga-keluarga ini yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga mereka semua semakin hari hidup keluarga mereka juga semakin dibahagiakan oleh karena berkat-Mu.
Kini kami mohon berkat-Mu untuk mereka semua agar mereka semakin hari semakin memuliakan Engkau dan Kau kembalikan menjadi berkat keselamatan bagi mereka semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup acara PDC Terima PDC kasih, hari Romo. ini dengan sebuah Ayo lagu. kita tutup dengan- Tuhan Yesus baik. Percaya Tuhan Yesus baik ya. Ayo. Saya berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selamat siang Oma-Oma, sukacita PDC online. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Sukacita PDC online. Sukacita BDC online. Kawan, bertemu lagi. Aku di sini, kamu di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita semua sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Beda dulu, beda sekarang. Dulu ketemu, sekarang online. PDC tetap menjadi berkat, tak ada batas ruang dan usia. Ayo lansia, jangan dirundung